Nah, sekarang kita akan membahas uji konvergensi suatu deret tak hingga dengan menggunakan uji rasio. Jadi di sini sesuai dengan namanya rasio, berarti kita akan membandingkan sesuatu dengan sesuatu yang lain. Dan kita mempunyai deret dengan suku-suku positifnya UK, dengan K dimulai dari A hingga positif tak hingga, maka kita akan membandingkan suku satu tingkat lebih tingginya atau UK plus 1 dengan suku tersebut, UK. Kemudian hasil perbandingannya yang sudah kita dapatkan, kita dekatkan nilai K-nya menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Nah, hasil perbandingan yang sudah didekatkan dengan menggunakan limit, kita simbolkan dengan rho. Dan hasil dari rho ini, kita bisa tentukan apakah suatu deret itu konvergen ataupun divergen. Cara ini atau uji ini dinilai cukup gampang dibandingkan dengan metode lainnya, maka metode ini atau uji ini memiliki kelemahan, yaitu ada suatu saat di mana kita tidak bisa menentukan apakah deret itu konvergen ataupun divergen dengan menggunakan uji ini. Oke, untuk lebih jelasnya nanti setelah ini kita langsung saja ke langkah-langkahnya. Oke, langkah pertama dalam menggunakan uji rasio ini adalah kita menentukan suku satu tingkat lebih tingginya atau UK plus 1. Dengan cara kita ganti K yang ada di UK atau di suku positifnya, kita ganti K-nya menjadi K plus 1. Kemudian kalau kita sudah dapat UK plus 1-nya, kita bagi UK plus 1-nya dengan UK. Kemudian nanti setelah kita dapat hasil baginya, kita dekatkan nilai K-nya menuju tak hingga dengan menggunakan limit. Nah, hasil tersebut kita simbolkan dengan rho, dan kalau kita dapatkan nilai rho-nya itu lebih kecil dibandingkan dengan 1, maka kita bisa simpulkan kalau deretnya konvergen. Tapi kalau rho-nya lebih besar dari 1, maka kita bisa simpulkan kalau deretnya divergen. Nah, ada suatu kondisi di mana kita nanti dapatkan nilai rho-nya itu sama dengan 1. Dan di kondisi ini kita tidak bisa menentukan apakah suatu deret itu konvergen ataupun divergen. Oleh karena itu, ketika rho-nya sama dengan 1, kita memerlukan uji lain. Karena kita tidak bisa menentukan dengan uji rasio ini apakah suatu deret konvergen ataupun divergen. Oke, untuk lebih jelasnya kita langsung saja ke contoh soal. Jadi di sini kita disuruh menguji konvergensi dari deret 3 pangkat K per K faktorial dengan K dimulai dari 1 hingga positif tak hingga. Dan kita dapatkan suku K-nya di sini, dilihat dari soalnya, suku K-nya atau UK-nya itu sama dengan 3 pangkat K per K faktorial. Dan kita bisa peroleh juga suku satu tingkat lebih tingginya atau UK plus 1 dengan cara kita ganti K-nya menjadi K plus 1 dan kita dapatkan 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial. Lalu kita lanjutkan dengan menentukan nilai perbandingannya atau disimbolkan dengan rho di sini. Kita dapatkan rho sama dengan 3 pangkat K plus 1 per K plus 1 faktorial per 3 pangkat K per K faktorial dengan limit K mendekati tak hingga. Kemudian kita ubah bentuk yang ada di pembilang ini, 3 pangkat K plus 1 menjadi 3 pangkat K dikali 3 dengan sifat perpangkatan. Kemudian K plus 1 faktorial kita ubah menjadi K plus 1 dikali K faktorial sesuai dengan definisi faktorial itu sendiri. Oke, kemudian kita sederhanakan bentuk pecahannya. Jadi K plus 1 dikali K faktorial yang ada di pembilang kita turunkan ke bawah. Kemudian K faktorial yang ada di penyebut kita naikkan ke atas. Maka kita dapatkan bentuknya sekarang seperti ini. 3 pangkat K dikali 3 dikali K faktorial per K plus 1 dikali K faktorial dikali 3 pangkat K. Kemudian kita coret-coret yang kita bisa. Jadi di sini ada K faktorial kita bisa coret. Kemudian 3 pangkat K juga kita bisa coret. Dan kita dapatkan bentuk akhirnya menjadi 3 per K plus 1 dengan limit K mendekati positif tak hingga. Kemudian kita masukkan nilai limitnya dan kita dapatkan 3 per tak hingga ditambah 1 tetap tak hingga, maka kita dapatkan 3 per tak hingga sama dengan 0. Nah, karena rasionya sama dengan 0 atau rho-nya sama dengan 0 dan 0 itu lebih kecil dibandingkan dengan 1, maka kita bisa simpulkan kalau deretnya konvergen. Nah, kita lanjut ke contoh yang kedua. Di sini kita disuruh menguji konvergensi dari deret K per K kuadrat plus 1 dengan K dimulai dari 1 sampai dengan positif tak hingga. Dan di sini kita dapatkan suku ke K-nya atau UK-nya itu sama dengan K per K kuadrat plus 1. Dan kita juga bisa peroleh suku satu tingkat lebih tinggi atau UK plus 1 dengan cara kita ganti K-nya menjadi K plus 1. Dan kita dapatkan K plus 1 per K plus 1 dikuadratkan plus 1. Dan sekarang kita kuadratkan terlebih dahulu K plus 1-nya. Dan kita dapatkan bentuknya sekarang menjadi K plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2. Kemudian sekarang kita tentukan nilai perbandingannya atau di sini kita simbolkan dengan rho. Maka kita dapatkan K
plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2 per K kuadrat plus 1 dengan limit K mendekati tak hingga. Kemudian kita sederhanakan bentuknya, kita pindahkan K kuadrat plus 1 ke atas, kemudian kita pindahkan K kuadrat plus 2K plus 2 yang ada di pembilang ini turun ke bawah, maka kita dapatkan bentuknya menjadi K plus 1 dikali K kuadrat plus 1 per K kuadrat plus 2K plus 2 dikali K dengan limit K mendekati positif tak hingga. Dan karena kita tidak ada yang bisa kita coret di sini, maka kita langsung saja kali-kalikan masuk di bagian pembilang. Nanti kita dapatkan K pangkat 3 plus K kuadrat plus K plus 1. Di bagian penyebut kita dapat K pangkat 3 plus 2K kuadrat plus 2K dengan limit K mendekati positif tak hingga. Oke. Dan kalau kita sekarang masukkan nilai limitnya, maka nanti kita dapatkan bentuk tak tentu, tak hingga per tak hingga. Dan kalau kita menggunakan L'Hopital nanti cukup panjang caranya, jadi kita langsung saja menggunakan sifat dari limit menuju tak hingga dengan bentuk tak hingga per tak hingga. Oke ya, dengan bentuk tak tentu tak hingga per tak hingga kita bisa langsung saja menggunakan sifat ini. Jadi sifat ini digunakan untuk pecahan rasional yang berbentuk polinomial dengan limit X mendekati tak hingga. Jadi kalau misalnya di bagian pembilang dan penyebut memiliki pangkat tertinggi yang sama, maka kita bisa simpulkan kalau hasil dari limitnya adalah perbandingan koefisien dari pangkat tertingginya. Ya, jadi karena pangkat tertinggi yang ada di pembilang dan penyebut K ini sama, maka kita bisa simpulkan kalau hasilnya adalah perbandingan antara koefisien yang ada di pembilang dengan koefisien yang ada di penyebut. Karena koefisien di pembilang dan penyebut di pangkat tertingginya sama, yaitu 1, maka kita bisa simpulkan hasil dari limitnya adalah 1 per 1. 1 per 1 sama dengan 1. Berarti kita dapatkan hasil rasionya atau rho-nya di sini sama dengan 1. Untuk pembuktiannya secara matematis bisa kita lakukan seperti ini. Jadi di bagian pembilang dan penyebut kita bagi dengan 1/K pangkat 3 karena K pangkat 3 ini adalah pangkat tertinggi. Maka kita dapatkan di bagian pembilang K pangkat 3 dibagi K pangkat 3 berarti 1. Kemudian plus K kuadrat dibagi K pangkat 3 berarti kita dapat 1/K. Kemudian ditambah K dibagi K pangkat 3 berarti kita dapat 1/K kuadrat. Kemudian plus 1 dibagi dengan K pangkat 3 kita dapatkan 1/K pangkat 3. Nah, ini untuk yang di pembilang. Nah, nanti dengan cara sama di bagian penyebut kita dapatkan 1 ditambah 2/K ditambah 2/K kuadrat. Kemudian nanti kita substitusikan nilai limitnya yaitu K menuju tak hingga. Maka nanti kita dapatkan 1 plus. Nanti sisanya yang ada K di penyebutnya 1 per tak hingga semua. Kemudian nanti hasil yang 1 per tak hingga itu hasilnya adalah 0. Maka nanti kita dapatkan hasilnya menjadi 1 plus 0 per 1 plus 0. Berarti kita dapatkan hasilnya menjadi 1 per 1 sama dengan 1. Dan karena hasilnya 1, kita tidak bisa menentukan apakah suatu deret itu konvergen atau divergen dengan metode uji rasio, maka kita memerlukan uji lainnya.